Kami berjalan di padang belantara Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami serahkan diri kami kepada Tuhan, agar Engkau menuntun kami sampai tiba pada akhir yang baik. Dalam nama Yesus, kami rindu mendengar sabda Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tak terasa ya, kita berada di yang ketiga untuk opera teman-teman kita. Siapa yang pernah jalan-jalan ke puncak gunung gitu, mendaki gunung? Lumayan ya. Oke. Ini puncak gunung beneran ya, bukan puncak Bogor, bukan puncak Cisarua ya. Oke. Ke Bukit Sion. Ya, biasanya ini kalau yang nggak pernah mendaki, dia akan bawa banyak perbekalan makanan. Nah, ini pernah juga Ibu alami waktu pertama kali jalan-jalan ke puncak, ke gunung ya. Karena dalam pikiran kita di sana nggak ada penjual makanan ya, nggak ada penjual makanan, apalagi minuman, namanya di gunung gitu. Tapi setelah mau naik, ini tas yang dirangsel ini kan tadi makanan ya, makanan. Ibu pernah soalnya pas mau naik pertama itu hilap, semuanya dimasukin. Nanti aku minumnya di sana habis, aku minum makanan habis nih. Ternyata pas mau naik, mulai mendaki ya, kakinya mau naik ini turun gitu, saking beratnya. Sakit. Padahal kalau mendaki itu harusnya begini kan, gini dia, biar nggak capek. Nah, apa yang dilakukan? Makanannya ditinggal dong, masa di bawah ya kan? Jangan dibuang, kasih orang ya. Kalau enggak ditinggal di rumah keluarga. Naiklah ini, bener. Di gunung itu nggak ada jual makanan. Makanya biasanya pendaki gunung itu kan tasnya tinggi-tinggi. Mulailah kami kehausan kan? Haus lagi. Ini udah mau dekat-dekat. Ternyata di gunung itu banyak apa? Banyak air. Iya kan? Banyaklah air. Air apa itu entah nggak ngerti. Tapi dalam kehausan, diapain airnya? Diminum. Dulu waktu ibu masih SMP, SMA, ibu rajin pramuka. Ibu ikut pramuka, rajin sekali, nggak pernah absen. Jadi koordinator juga. SMA, kami ikut Mepala ya, mendaki, pecinta alam. Diajar di sana, carilah. Kalau seandainya ada, carilah air yang mangkoknya pohon-pohon ini terbuka. Misalnya pohon pisang, kan ada tuh yang tempat apanya itu terbuka dia. Kalau ada air di situ, silakan diminum. Karena tidak bisa terjangkau sama kotoran-kotoran burung begitu. Diajarin caranya. Nah, teman-teman, begitulah manusia. Saat kita dalam kehausan seperti tadi, lapar, haus, disodorkan uang. Kita di hutan, disodorkan uang 100.000 dengan aqua. Kamu pilih apa? Aqua. Uang tidak berharga sama sekali. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi terkadang sering kita lupa. Kita mengejar yang namanya impian, kekayaan, jabatan, sehingga meninggalkan sumber kehidupan. Ini sering terjadi. Mengejar ambisi, nanti kalian akan mengalami setelah mengejar ambisi,
nggak nyampe, mentok, kembali ke jalan Tuhan. Tapi teman-teman, tidak hanya kita, dunia ini sedang membutuhkan air kehidupan. Yes. Kita buka bersama-sama Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yang wanita bersama dengan ibu membaca ayat yang pertama, yang kedua dibaca ayat pria, begitu selanjutnya. Perikopnya Yohanes Pembaptis 2 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Maka sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat mengapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Semester 2 mungkin belum belajar pengantar PL2 ya. Semester 4 mungkin sudah belajar. Belum. Pengantar PL1 ini. Oke. Ibu kalau bicara di depan mahasiswa ini berarti harus akademis ya. Semester 6 udah pintar-pintar lah ini. Oke. Setelah perjanjian lama berjalan dan selesai, berapa ratus tahun Allah diam? 400. Oke. Allah diam selama 400 tahun. Dalam kitab terakhir, buka bersama-sama. Kitab terakhir apa? Kitab terakhir perjanjian lama apa? Ya, silakan baca kitab terakhir Maleakhi, ayat yang terakhir. Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Ya, Allah berjanji bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anaknya dan hati anaknya akan kembali kepada bapak. Artinya apa?
saja tidak menerima anaknya. Ini terjadi di zaman itu. Zaman kejahatan yang sangat besar. Kalau kalian boleh baca ya Perjanjian Lama, Sodom dan Gomora, kejahatan begitu besar, sangat besar. Anak-anak sampai dikatakan, hai anakku, janganlah tergoda hatimu dengan perempuan jalan. Janganlah kau birahi kepada sesama jenis. Banyak kejahatan terjadi, sehingga Tuhan berkali-kali ingin memusnahkan bumi, memusnahkan sebuah kota. Coba bayangkan. Kalian pikir Allah tidak bisa marah? Allah itu mau marah untuk dosa yang tidak mengalami kejahatan. Jangan ada yang main HP ya. Jangan ada yang main HP. Ibu sudah bicara. Kalau tidak kita gantian, kamu yang bicara di depan. Apa yang disimpan semua? Dengar baik-baik, jangan takut Tuhan marah. Tuhan itu pernah memusnahkan seluruh bumi dan hanya menyisakan satu keluarga saja. Ada keluarga Nuh. Tuhan ingin memusnahkan sebuah kota, Sodom dan Gomora, sehingga satu keluarga disuruh pergi dari sana. Ada rekonsiliasi. Tuhan, kalau kami menemukan 50, bagaimana Tuhan? Tidak ada 50 yang percaya. 40 deh Tuhan. Sampai dia memohon 10 lah Tuhan. Ada. Musnahkan semuanya. Bagaimana dengan kita? Sudahlah. Pertobatan itu membawa kita sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Jangan-jangan kita turut di dalam pemusnahan bersama seisi keluarga kita. Ayah, ibu, sudah bertobat semua belum? Keluarga? Nah, di tengah-tengah kegalauan itu, di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah kerusakan dunia dan janji Allah itu, Bapa akan kembali kepada anak, anak kembali kepada Bapa. Itu janji Tuhan. Setahun ditunggu nggak datang, 2 tahun ditunggu nggak datang, 20 tahun ditunggu nggak datang, 40 tahun nggak datang. Tidak ada pertobatan sampai 400 tahun. Mungkin dulu ada yang masih hidup ya, ada yang usianya 900 tahun dulu itu. Tapi kalau sekarang 400 tahun, siapa yang mau hidup 400 tahun? 400 tahun Bu mau, yang penting aku masih sehat. Kenapa kita tidak bisa 400 tahun? Yang dulu kenapa ada yang 900 tahun? Nah ini dia. Jawablah nanti ya. Tetapi ketika dunia sedang dilanda kejahatan, Tuhan ingat janjinya. Yang tadi yang kita baca. Ada suara berseru-seru di padang belantara. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Coba kalian bayangkan. Dalam suasana yang jahat, dalam suasana yang tidak punya apa-apa, Tuhan gak pernah bicara. Ada seseorang yang berbicara, siapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah. Apa yang terjadi? Bisa bayangkan keadaan ini. Sama seperti kita ya. Kita yang tidak dengar firman, tidak pernah mendengar firman, tidak pernah makan, disodorkan air. Kita udah jalan tertatih-tatih, udah kehausan. Kamu mau minum? Kita bagaimana? Responnya bagaimana? Semangat. Makasih. Begitu? Tidak. Pasti kita yang tadinya mungkin kita udah jatuh terjerembab ketika ada air. Bagaimana kita meraihnya? Meraih kan? Sampai benar-benar kita berusaha sampai bisa meraihnya. Sehingga saat kita
dan mereka dibaptis di Sungai Yordan. Itu kehadiran firman, kehadiran Yohanes Pembaptis menjadi jawaban bagi pertobatan bangsa-bangsa. Tetapi ada yang bertobat, ada yang sungguh-sungguh bertobat, ada yang jadi bertobat munafik. Mereka datang, ngapain? Ngintip-ngintip. Udah berapa orang yang dibaptis? Benar gak sih jalannya? Ada. Ketika saya melihat, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan umat beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Siapa itu orang Farisi? Orang yang sudah tahu dan mengerti firman Tuhan sejak ratusan tahun sebelumnya. Dan mereka tidak menyatakan kebenaran. Mereka tahu firman? Tahu. Tetapi apa yang mereka buat selama 400 tahun itu? Mereka merdeka melakukan apa yang mereka mau dan mereka inginkan. Ada kelompok bertobat yang sungguh-sungguh, yang mengaku dengan dosanya. Iya Tuhan, aku berdosa. Setelah Tuhan menerima mereka dengan pengakuan dosa. Yohanes Pembaptis membaptis. Tetapi ada golongan yang datang hanya ingin dibaptis, tidak mengaku berdosa karena merasa hebat, karena merasa tahu firman. Yohanes Pembaptis jangankan membaptis, menyentuh pun tak mau. Dia mengutuki. Teman-teman, ada dua jenis manusia di dunia ini. Ada yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk bertobat. Ada yang datang dengan bertobat munafik, bertobat kaca, hanya melihat sebentar, setelah itu pergi. Siapakah kita di antaranya? Apakah kita bertobat yang sungguh-sungguh? Apakah kita bertobat yang hanya di kaca tadi? Kita sungguh-sungguh menjadi bertobat yang benar? Apa kita sudah tahu firman, tapi kita adalah ular beludak yang dikutuki oleh Yohanes? Jangan sampai kita tahu firman, tapi kita dikatakan ular-ular beludak. Sayang. Ketika Yohanes Pembaptis datang dan memberikan air kehidupan kepada mereka, apa yang terjadi? Ini yang penting. Ada respon dari semua. Ada respon mereka yang dibaptis. Kenapa? Karena sudah sekian ratus tahun tidak terjadi pembaptisan. Mereka tidak ada yang dikatakan bahwa baptisan itu membawa mereka ke surga. Tidak ada yang menceritakan itu kepada mereka. Nobody, tak seorang pun. Setelah kejahatan itu yang luar biasa itu, tidak ada yang bicara pertobatan. Yohanes Pembaptis. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, kalau ibu tanya, apakah kita semuanya sudah bertobat? Amin. Pasti jawabannya adalah amin. Ibu tanya, sudahkah kita bertobat? Jawabannya amin. Ya, inilah kayak ngomong anak TK. Sudahkah kita bertobat? Sudah. Nggak usah terlalu teologis ya dek, tingkah lakunya saja yang teologis. Sudahkah kita semua bertobat? Sudah. Pasti jawabannya sudah. Tetapi kalau ditanya, sudahkah kita sungguh-sungguh
bertobat. Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukannya apa yang Tuhan inginkan? Sedikit-sedikit gak apa-apa lah Bu. Nanti besok bertobat lagi. Menyedihkan memang, tapi Tuhan juga tahu itu. Nah, ini yang mau kita bahas. Betapa pentingnya sebuah pertobatan. Orang-orang yang mengikuti Yohanes, dengar baik-baik. Orang-orang yang mengikuti Yohanes setelah itu mendengar kabar tentang Yesus adalah Mesias. Di sini poin. Dengarkan. Yohanes sudah menceritakan kepada mereka, Aku membukakan jalan baginya. Dialah yang dinyatakan oleh Yesaya itu. Ada suara di padang belantara untuk membukakan jalan. Coba perhatikan baik-baik. Ketika ada orang yang mendengar Yohanes, dia adalah murid Yohanes. Lalu datanglah keselamatan yang sesungguhnya. Dia adalah Yesus Kristus yang sudah dijanjikan. Tetapi apa yang terjadi dengan pertobatan mereka? Mereka ada yang menerima Yesus, ada yang jadi apa? Jadi penonton. Kalian pasti ingat ketika dikatakan Yohanes tidak mengajarkan kami begitu. Kenapa murid-muridmu mengajar begitu? Kenapa begitu? Karena mereka tidak percaya dengan Yesus adalah juru selamat. Hati-hati. Ini kenyataan. Mereka sudah dikatakan tadi bertobat, tetapi ketika mereka dibawa sungguh-sungguh hidup dalam Yesus, mereka membandingkan pengajaran itu. Yohanes tidak begitu, tapi kenapa muridmu begitu, Tuhan? Halo? Artinya apa? Kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita terkadang lebih besar daripada Yesus? Sungguh, sering sekali itu terjadi. Yohanes Pembaptis saja sudah mengatakan, biarkan aku semakin kecil, tetapi dia semakin besar. Tetapi orang yang di sekelilingnya tetap ada, menjadi perbandingan dan lebih mendewakan Yohanes daripada Yesus. Ini sering terjadi. Kita lupa bahwa yang kita ceritakan itu adalah Yesus. Ya. Teman-teman, kita akan pergi melayani kemanapun kita. Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak David. Ada yang lulus sebagai, mungkin Anda sebagai pengusaha, mungkin sebagai guru, ada yang sebagai karyawan di perbankan, ada lulusan IKSM ada. Asal jangan jadi debt collector aja lagi ya, repot ini. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi manajer mungkin, amin. Ada banyak. Lihat, apakah Yesus itu yang kita ceritakan? Apakah Yesus itu yang sungguh-sungguh dipercayai oleh orang-orang yang sudah kita layani? Ataukah kita? Ini dia. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, ketika Yohanes meneriakkan pertobatan, tadi ada pertobatan. Pertobatan yang seperti apa? Apa itu arti bertobat?
kembali ke jalan Tuhan. Apalagi? Lahir baru. Apalagi? Dari yang gelap kepada yang terang. Oke, dari yang gelap kepada yang terang. Ada lagi? Sebelah sini belum menjawab. Berbalik 180 derajat. Sebelah sini? Menjauhi kejahatan. Dia membisikkan jawaban. Sebelah sini belum ada. Apa? Hidup baru. Ada lagi? Oke. Ada dua jenis pertobatan. Hidup baru, meninggalkan jalan tadi. Yang pertama adalah ular. Ular beludak. Ular itu mengalami hidup baru. Apa hidup baru yang dialami oleh ular? Berganti sisik. Keren ya, berganti sisik. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi. Dia menjauhi matahari dan semuanya. Dia bersemedi di dalam sini. Lalu apa? Dia berjuang menarik sisiknya yang lama, ditarikkannya, itu sakit loh deh. Ditarikkannya ke batu, ke apalah itu namanya, ditarik itu supaya kulitnya itu keluar, terkelupas, sampai dia berubah menjadi yang baru. Sakit, sama-sama sakit. Ular. Soalnya aku pernah lihat, aku udah terakhir. Itu sakit, itu perbuatan itu menyakitkan. Tetapi dia harus berganti kulit. Dia hidup baru nggak? Hidup baru, but just physically. Tetapi hanya tampilan fisiknya yang berubah. Hatinya tetap sama. Hatinya tetap ular. Mbak mau jadi roti. Dia tetap ular. Dia tetap menjadi penipu itu. Itu pertobatan. Jangan salah, berubah. Tampilanmu yang dulu playboy, ada tato, rambutnya cepak-cepak, disemprot, berubah. Tampilannya jadi sambil kiri, baju necis ya kan, celana bahan, sepatu pantofel, wing, jalan seperti pendeta. Tapi dalam hatimu sama seperti yang lama. Hello, banyak pendeta seperti itu nak. Banyak pendeta yang memakai jabatannya mendekati guru-guru sekolah minggu. Jangan-jangan kau satu di antaranya yang mendekati pendeta-pendeta ya. Bertobat. Banyak pendeta-pendeta yang mendekati guru sekolah minggu. Aku membutuhkan kasih sayang karena istriku tidak bisa memberikan padaku. Hati-hati nak, ibu serius. Itu terjadi di gereja. Banyak itu terjadi. Pendeta bermain fair dengan guru sekolah minggu, bermain fair dengan pemuda, makanya masuk TV. Itu terjadi. Alasan apa? Daripada aku menikah lagi, aku berdosa. Hello, itu dosa, friend. Kamu tidak bertobat, kamu hanya berganti sisi. Ibu harus katakan, bila hidupmu masih dipenuhi, dibaluti dengan nafsu keduniawian, kau masih ular yang ganti sisi. Ini gak main-main. Yang pertama, sama, hidup baru, tapi hanya ganti sisi, ganti kulit. Dari tampilanmu yang lama ke tampilanmu yang baru. Tapi bertobat yang dimaksud di sini adalah pertobatan yang metamorfosis, yang berubah
total dari ular menjadi kepompong. Dari kepompong kamu diam dan kamu terbang, kupu-kupu berubah warna jadi cantik. Fungsinya pun berubah. Kupu-kupu itu datang menghinggapi pohon-pohon bunga-bunga dan memberikan mereka makanan. Itu petobat yang sesungguhnya, anakku. Dia sama-sama berdiam diri. Si ular dengan si ular sama-sama berdiam diri. Tetapi bedanya adalah ular tetaplah jadi ular. Tapi ular berubah menjadi kepompong, berdiam diri dan berubah menjadi kupu-kupu, terbang indah. Dan memberikan kehidupan bagi seisi. Pertobatan seperti apa yang kita alami? Kalau kakak dan abang masih bertobat sisi saja, kita sama-sama bertobat ya. Supaya orang-orang yang ini tadi, orang-orang yang ular beludak ini tidak ada di sekeliling kita. Sehingga pertobatan kita yang sungguh-sungguh itu membuat orang lain melihat bahwa wow, inilah hamba Tuhan. Akan ada banyak nak. Seperti tadi Pak Uli ceritakan, itu benar-benar terjadi. Setelah menikah, bersuami, punya istri, ada banyak masalah. Banyak loh pendeta yang jatuh karena itu tadi. Uang pendeta harus tetap hidup dalam kesederhanaan. Tetap hidup dalam kesederhanaan. Seandainya pun cewek-cewek ya, kamu dipilihkan. Ibu dari dulu, ibu udah ceritakan, kami udah pelayanan lah kemana-mana, ya, pelayanan kemana-mana. Kemana ibu pergi, selalu apa? Selalu ada yang patah, tapi bukan kayu. Apa yang patah? Hati. Hati. Ada beberapa yang nekat nembak. Harus kamu yang jadi istriku, ternyata. Wih. Mau ibu jawab, Wani Viro gitu. Enggak. Dia bilang begini, ini yang paling seru ini, pakai nama Tuhan kan? Aku sudah berdoa puasa 3 hari 3 malam. Tuhan berfirman kepadaku. Tuhan berkata kepadaku, kau harus jadi istriku. Ada yang udah pernah begitu? Tidak. Terus aku jawab balik begini. Kenapa Tuhan tidak berkata kepadaku, Kakak? Ya, Tuhan tidak berkata kepadaku. Aku yang nemani kau nanti ya saat wisuda katanya. Aduh, banyak lah. Ini santai saja. Kenapa kamu yang menemani aku wisuda? Apa istimewanya dirimu dari yang lain? Ada banyak yang dialami. Seperti itu, kalau Tuhan berkata kepada dia, kenapa Tuhan tidak berkata kepadaku? Tuhannya sama nggak? Sama. Jadi jangan bawa-bawa nama Tuhan ya, nembak orang ya. Ya Martin? Jangan nembak-nembak dulu Tin, belum boleh. Belum ditembak udah ditolak. Si Martin bilang nggak pernah, kelihatan. Apa curhat kamu pakai
Mei udah menikah. Sama siapa? Ada pria kaya katanya. Oh baguslah. Ibu kan ngomong gitu kan. Oh baguslah. Mana bu? Istri kedua ya. Wah. Ini cok. Jangan ya. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa? Bagaimana lagi bu? Daripada aku nggak makan. Hello. Terus kalau kau nggak makan mati gitu, nggak bisa kerja lagi. Harus bilang, oh terimalah aku jadi istrimu. Istri kedua jadilah. Daripada aku nggak makan. Hati-hati. Ya Pak ya. Ini benar-benar terjadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Apalagi ini terus terang. Apalagi sarjana teologi yang tidak tinggal di asrama. Banyak terjadi seperti ini. Tidak kuat iman dan mental menjalani kehidupan yang susah. Dulu STT kita ada di Salatiga. Di Salatiga itu ada satu kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Pernah dengar? Ini bagus banget kampusnya. Ibu dulu mau ngambil S2 di situ. Tapi ibu lihat karakter semua dosennya ini kenapa begini ya? Ibu kos di Salatiga. Ceweknya fakultas teologi, cowoknya fakultas ekonomi. Coba bayangkan, teologi loh. Tapi tinggal satu kamar. Wow, gue belajar apa ya di kampus ya? Aduh, benar ibu kayak lagi. Membayangkannya saja. Sorry ya nak, membayangkan hidup seperti itu aja. Kata-kata itu dosa. Dia hanya berganti sisi. Dia hanya memperbaiki apa namanya itu, statusnya di kampung, masih siswa, dia sudah jadi mahasiswa, masih teologi pula, tapi sikap hidupnya begitu. Nanti kalau kalian ngekos, jangan ditiru nak, itu dosa. Ada banyak jenis kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Apalagi di gereja yang berlomba-lomba menyatakan bahwa gerejanya adalah gereja orang kaya. Nggak cuma HKBP. Gereja karismatik tuh udah banyak. Pendetanya diundang khotbah, yang ditanya apa? Berapa? Nginep di mana? Jemaatnya berapa? Nginepnya di mana? PK-nya berapa? Sekali bicara saya 50 juta loh. Seru. Kenapa? Karena gaya hidupnya sudah melebihi pengusaha. Banyak. Tahu nggak? Kalian pelajari ya. Pelajari. Kalau kalian nanti masuk ke dalam sebuah gereja yang besar, pelajari hamba-hamba Tuhan yang seperti itu punya butik nggak? Nyimpan nggak? Ibu udah sering bilang. Sehingga, I'm sorry to say, saya memutuskan saya tidak akan menikah dengan hamba Tuhan. Betul? Ketika ibu ngobrol sama dosen-dosen pembimbing, mereka melihat api dalam roh saya menyala. Rick, hati-hati ya, jaga rohmu. Ibu menangis. Serius deh, jaga rohmu, biar terus rohmu nyala-nyala lain.
cerita. Penderitaan yang kami alami. Pak Moses pernah bawa ibu waktu itu Natalan Partai PDS, tadi ibu udah cerita. Natalan Partai PDS, ibu di sana nyanyi. Itu hari Sabtu apa hari Sabtu kayak? Hari Sabtu. Di sana selesai, di Senayan apa di Senayan ibu lupa. Selesai acara itu jam 11 malam. Saya sendiri. Tapi karena ibu komitmen bahwa aku harus melayani Tuhan, saya dari Senayan itu berangkat ke Bekasi, Pesona Anggrek. Dulu masih naik Metro Mini ya, masih naik Mayasari Bakti. Saya ngantuk-ngantuk. Aku cuma bilang, Tuhan, kemanapun aku pergi, aku mohon jaga. Sehingga ibu tidak pernah kehilangan uang satu kali pun. Diangkut di bus. Karena aku bilang, aku ngancam Tuhan. Aku melayani Tuhan, aku gak punya uang. Pegang hidupku. Aku cuma punya uang pas-pasan. Ibu naik angkot, nyampe di Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung udah gak ada lagi 45 mau ke Wisma Asri. Harus ngeteng-ngeteng, naik 15A, turun di sana, naik lagi, turun, lalu jalan kaki. Kalau di pikiran ini ada perbuatan jahat, aku bisa nelpon cowok-cowok yang udah ngantri kan. Temenin gue dong. Mau nggak? Pasti mau. Karena di kampus sudah jajar-jajar di surat. Yang mana yang mau diterima? Nggak ada yang ibu terima. Semuanya peace. Serius. Gue mahal. Gue mahal. Nggak segampang itu, boy. Benar. Intinya apa? Kalau kamu tidak lebih pintar dari saya, kalau IP-mu tidak lebih tinggi dari saya, jangan harap kau bisa mendekati saya. Dalam hati saya, enggak saya bilang. Nanti dia cilik terus dipikir kan susah juga. Tapi enggak, ibu menganggap semuanya salah. Nah, dalam kesempatan-kesempatan seperti itu, bagaimana pikiran kita bisa tertuju kepada Tuhan? Adik-adikku, saya harus berkata kepada kalian. Apakah pikiranmu masih tetap tertuju kepada Tuhan meskipun ada kesempatan-kesempatan yang diberikan iblis kepadamu untuk jatuh? Seperti tadi yang ibu sampaikan. Ada pendeta yang mengajak, kamu cantik loh. Tadi sampaikan. Jangan pernah tergiur dengan apapun kalau itu tidak berasal dari firman Tuhan. Karena kau bukan ular yang berganti sisi, tapi aku kutu-kutu yang berbuah, bermetamorfosis sungguh-sungguh. Karena kenapa? Ini yang paling penting. Kenapa kita harus sungguh-sungguh bertobat? Tidak seperti ular, tetapi harus seperti ulat menjadi kupu-kupu. Karena yang paling penting itu adalah ayat yang ke-12. Adik-adikku, anak-anakku, mari baca bersama-sama. Sudah dapat? Sudah. Ya, baca 1, 2, 3 ya. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini dia intinya. Kenapa? Karena jika pertobatanmu adalah pertobatan semu, pertobatan ular tadi, hello, ini yang terjadi. Kamu akan masuk ke dalam tampi yang dikirik itu, yang dipiar-piar itu, dan bila pertobatan semumu itu ada, kamu akan ada di pinggir dan diapain? Dibuang. Yang di dalamnya adalah yang beras ya. Pernah lihat mama menampi kan? Semuanya dimasukkan ke dalam tampi kan? Bukan dipilih dulu, ini kotor, ini enggak. Semuanya dimasukkan ke dalam tampi ini. Orang bertobat yang ada 2 jenis tadi. Ini bertobat beneran, ini bertobat semu, dimasukkan semuanya ke dalam tampi. Lalu apa yang terjadi? Ditampilah mereka. Syak, syak, syak. Dalam tampian ini, yang bertobat sungguh-sungguh
mengumpul di dalam dan dia terlihat bersih, bukan? Yes. Pertobat semu itu ada di pinggir-pinggir, yang busuk-busuk, yang ringan-ringan, yang tadi terlihat bersama-sama, gak ada isinya. Lalu setelah dia ada di pinggir, apa yang dilakukan? Dibuang. Halo. Siapa kita? Apakah kita yang berada di tengahnya atau kita yang berada di pinggirnya? Pertobat apa kita nanti? Jangan sampai salah satu di antara kita ada yang dibuang. Amin. Kalau si Grace di tengah, soalnya Paham batuk, ya? nggak bisa kebuang. Dosa itu akan ada selamanya. Ketika kamu berkata aku hamba Tuhan, bukan berarti dosa itu bilang, dia hamba Tuhan jangan dekat, dia hamba Tuhan jangan dekat. Benar? Tidak. Justru apa kata Allah kepada iblis tentang Ayub? Dia hambaku. Tuhan. Itu kan karena Tuhan kasih semuanya. Enggak ya, cobain aja. Lalu datang lagi mencobai Ayub. Bahkan seperti siapa yang khotbah kemarin? Asmarang ya? Keren itu. Istrinya aja yang cinta sejati katanya meninggalkannya ya. Toris Napida. Iya. Toris Napida. Benar seperti itu. Ketika Allah sudah membuat tampi kepada kita, sekarang kita sudah ditampi. Siapa yang mau ada di pinggir-pinggir? Siapa yang ada di tengah? Liber. Grace, tapi batu. Dalam beras itu ada batu. Harapan kita semua berada di tempat yang benar ya. Amin juga. Ingat, pertobatanmu jangan pertobatan ular. Dimasak. Tapi Seru. ular. Kalau kita makan nasi ada batu. Jangan pertobatan semu, tapi pertobatan sejati. Sehingga ketika Tuhan menanti, sungguh-sungguh kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang benar menurut Tuhan ya, bukan menurut kita. Oke? Tuhan memberkati semua yang kita lakukan ke depan. Kami mengundang musik. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami sebagai hamba-Mu. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi hamba Tuhan yang tidak hanya berganti sisik, tidak hanya mengganti penampilan kami, tidak hanya mengganti status kami, tapi kami sungguh-sungguh rindu kami menjadi petobat yang melakukan kebenaran bersama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kita nyanyikan 7. Saya mengundang kita semua untuk bangkit. Amin.
suara kita nyatakan, kalau ku hidup, adik-adikku, sahabat-sahabatku, kamu harus keluar, kamu harus pergi memberitakan firman Tuhan. Hiduplah dengan kebenaran. Yang pernah berdosa, jangan berdosa lagi. Yang pernah berdusta, jangan berdusta lagi. Yang pernah melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, jangan lakukan lagi. Hiduplah, hiduplah sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami hidup di dalam dosa, Tuhan. Kami meminta, jangan biarkan kami terus sembunyi dosa masa lalu kami, Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kita harus menyatakan sebuah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Jangan nyaman dengan dosa apapun yang pernah kita lakukan. Jangan nyaman dengan dosa yang pernah membelenggu hidup kita, sehingga sesungguhnya kita terlihat baik-baik saja. Kita terlihat seperti pelayan yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya kita hanya berganti sisik, tapi hati kita masih dipenuhi dengan dosa. Pada malam hari ini, seperti pujian tadi, berjanjilah kepada Tuhan. Bilang kau hidup. Hiduplah. Hiduplah menjadi hamba yang benar. Terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang penuh dosa di dunia ini. Terlalu banyak. Jangan jadi salah satu di antaranya. Jangan jadi salah satu di antara hamba-hamba Tuhan yang hanya berubah sisi. Jangan jadi salah satu di antara mereka. Tapi kau harus berbeda. Semoga institusi ini mengeluarkan hamba-hamba Tuhan yang berbeda. Semoga institusi ini mengeluarkan hamba-hamba Tuhan yang tangguh dalam iman dan kepercayaan mereka. Apakah kau mau berjanji jadi hamba Tuhan yang berubah secara tampilan dan di hatimu? Kalau kau ingin rindu menjadi hamba Tuhan yang demikian, angkat tanganmu. Jangan lihat kanan kiri. Cukup kau berjanji kepada Tuhan. Dunia ini terlalu penuh dengan hamba-hamba Tuhan yang munafik. Terlalu penuh. Tapi ketika
Engkau berjanji. Ketika Engkau tidak mampu, minta Tuhan untuk mengubahkan. Terima kasih. Kami rindu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan hamba-hambamu yang sedang dibentuk ini Tuhan. Kami terlalu lelah melihat kejahatan dan dosa di sekeliling kami. Kami menceritakan Yesus, tapi kami tetap tinggal dalam dosa. Kami melakukan pelayanan kami Tuhan, tapi hati kami masih tertuju kepada dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami memohon Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh mencari hamba-hamba Tuhan yang Kau perlengkapi, Kau pakai untuk kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan, kami mohon kasihani institusi ini Tuhan, yang terlalu lama tinggal di dalam dosa. Kami mohon ampuni. Ampuni bila para pemimpin kami sebagai pemimpin juga tidak menjadi berkat. Dosa begitu banyak yang kami lakukan. Ampuni setiap kami para pemimpin yang tidak benar di institusi ini Tuhan. Biarkan institusi ini tahun ini mengeluarkan hamba-hamba Tuhan yang militan dan benar di hadapan-Mu. Kami rindu IKSM kembali berdiri, kembali mengeluarkan alumni-alumni yang hebat. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami sungguh-sungguh merindukannya, sehingga hanya ada kemuliaan Allah, hanya ada Roh-Mu yang Allah di tempat ini. Kami mau patahkan segala roh percabulan, perzinahan dalam nama Yesus, sehingga semua mahasiswa tinggal dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bila Kau rindu berdoa untuk institusi, bila Kau rindu berdoa untuk perubahan hidupmu, mari kita sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Mintalah perubahan. Doakan hidupmu ke depan. Makasih. Sampaikan kepada Tuhan semua isi hati. Sampaikan kepada Tuhan dosa yang ingin kau buang, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagimu dalam melayani Tuhan ke depan. Apapun itu, Tuhan berkenan mengampunimu. Tuhan berkenan. Terima kasih. Bertobatlah, berbaliklah ke jalan yang benar. Bertobatlah dan tinggalkanlah yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam ini Engkau ingatkan kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Meninggalkan segala dosa kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh hidup baru Tuhan. Engkau melihat kami yang ada di sini. Kami memiliki satu kerinduan. Kami memiliki kerinduan yang sama. Kami rindu Tuhan untuk institusi kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami sungguh merasakan shalom. Tidak ada yang merasa lebih hebat di tempat ini. Tidak ada yang merasa lebih bisa. Tidak ada merasa yang lebih mampu. Tapi semuanya bisa bergandengan tangan untuk menyelamatkan institusi ini. Kasihanilah Tuhan. Kasihani institusi ini. Kasihani orang-orang yang berada di dalamnya. Masih semua di sana. Anak yang saat ini bergumul menanggalkan setiap kesalahan, dosa, apapun itu. Kami bawakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semuanya akan pulih karena Tuhan berjanji. Ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang setia, yang mengampuni dosa kami dan berkenan menerima kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pada malam ini ketika kami menyatakan kami berdosa dan kami kembali ke jalan-Mu Tuhan, Tuhan menerima kami. Terima kasih Yesus. Adakah yang secara khusus ingin didoakan? Bila ada yang secara khusus ingin didoakan, angkat saja tanganmu. Hamba berdoa untuk Grace Aprilia. Engkau mengerti apa yang terjadi pada masa lalu. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus, malam ini dia akan menjadi petobat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Hidupnya engkau penuhi dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Elsa Tuhan. Mari Engkau berkarya lebih lagi. Apapun Tuhan yang terjadi pada
sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau menembus sejanah kasihku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk sejanah hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada
Berkaryalah terus Tuhan. Berkaryalah terus di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kami bersatu hati, kami bersepakat, kami ingin hidup berjanji. Kami rindu Tuhan pulihkan hidup kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Enos untuk maju ke depan untuk menutup kita dalam doa. Sungguh kami bangga Tuhan. Kami bangga Tuhan kami ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami Tuhan. Sebuah anugerah, sebuah kesempatan telah Tuhan percaya. Kami mau berkata Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Bila Tuhan Kau yang membentuk kami, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasih. Kami mau katakan Tuhan dengan iman kami, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasih. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami yang tidak pernah mengecewakan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Kau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa menuntun kami. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa berkata-kata dalam hidup kami. Jangan kami Tuhan supaya kami peka akan suara-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau menegur kami Tuhan. Kami berkata, ya Tuhan ini aku, ampuni aku. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjamah Tuhan setiap kami. Hati yang terluka Engkau yang mengobati ya Tuhan. Hati yang saat ini merasakan kecewa Tuhan, kepahitan. Kau yang menjamah mereka Tuhan Yesus. Kau memulihkan mereka Tuhan. Hanya Roh-Mu yang mampu mengubahkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan kami mau komit ya Bapa. Kami mau hidup berjuang dalam Tuhan. Dan percayakan hidup kami sepenuhnya dalam Tuhan. Biarlah kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah rencana-Mu yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ucapkan syukur kami. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Boleh tepuk tangan, tos kanan kiri kamu hebat luar biasa. Lebih dari pemenang. Oleh masyarakat
Tuhan ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita benar-benar merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam diri kita. Yes. Glory. Baik, jika ada pengumuman dari Bu Asrama atau dari panitia, peran, waktu dan kesempatan dipersilakan. Tepuk tangan buat Pak Enos. Shalom bagi kita semuanya. Ya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati malam ini. Amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati malam ini. Kayaknya ada yang nggak diberkati juga ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin next time bisa diberkati. Oke, hari ini pengumumannya. Yang pertama adalah besok kegiatannya seperti biasa, dan teman-teman atau rekan-rekan sekalian bisa melihat di jadwal yang sudah ada seperti biasa. Dan nanti mungkin sebentar panitia akan rapat evaluasi sebentar. Terus berhubung waktunya juga sastra bagi pengurus SEMA, kalau boleh nanti kumpul 5 menit setelah rapat panitia ya, 5 menit semuanya pengurusan. Jadi tadi kan sudah dikasih tahu, diberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian kalau mau mengambil bagian dalam pelayanan SEMA, kepengurusan SEMA. Jadi besok terakhir jam 10 kalau ada yang mau mencalonkan diri gitu ya. Saya mau bantu di bidang musik atau di bidang perlengkapan atau di bidang kerohanian acara, silakan, monggo. Masih diberikan waktu sampai besok jam 10. Cuman malam ini kami juga akan merancang nama-nama itu, tapi belum dikasih atau dikasih tahu. Ya, itu aja pengumumannya. Ada yang mau pengumuman panitia atau yang lain? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ada pengumuman dari Bapak Sema. Piston besok berarti seperti biasa jam 5 berarti ya? Atau tengah 5? Jam 5, soalnya tidak kasus seperti tadi pagi karena puasa ya. Ya, berarti besok pagi jam 5. Itu aja mungkin pengumuman dari saya. Dari Ibu tambahan? Kalau tidak ada berarti Oke, baik. Pengumumannya sedikit saja. Kita besok sama seperti yang sebelumnya masih tetap ada ibadah pagi, tapi kita setelah itu outbound. Jadi maksudnya kalau seandainya ya kalau misalnya nggak mandi dulu juga nggak apa-apa, karena di jam 11.00 sampai jam 12.15 ada jam mandi gitu. Jadi kalau misalnya mau, tapi tetap harus rapi ya, harus pakai putih hitam gitu. Jadi yang untuk ibadah pagi kan ada ibadah tuh jam 8 sampai jam 9 ya kan. Nah itu besok ada ibadah bersama di sini dulu jam 8 sampai jam 9. Setelah itu kan outbound. Jadi setelah outbound masih ada lagi jam mandi gitu. Jadi besok nggak usah mandi juga nggak apa-apa, tapi tetap sikat gigi lah, jangan kesini sikat gigi kan. Karena besok outbound kita main basah-basahan ya. Jadi sayang kalau udah mandi terus nanti mandi lagi habis waktunya gitu ya. Oke, itu saja bagi kita semuanya. Kalau tidak ada pengumuman lagi, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.